Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Mei 2021 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudari dan saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hampir setiap hari kita bisa membaca di surat kabar dan di media sosial, serta melihat di televisi sosok-sosok manusia yang menyandang gelar pemimpin. Mungkin di antara kita pun ada yang mendambakan dirinya atau anak-anaknya agar bisa menjadi pemimpin. Hal itu wajar dan biasa. Di dunia ini ada macam-macam pemimpin, serta ada banyak tanda serta ciri dari para pemimpin itu. Namun kali ini Injil menampilkan suatu jenis kepemimpinan yang agak beda. Mari kita baca Injilnya yang diambil dari Markus 10 ayat 32 hingga 45. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dari belakang pun merasa takut. Sekali Yesus memanggil ke-12 muridnya lagi, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak
memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sesama kekasih Tuhan, tanda dan ciri umum dari pemimpin duniawi adalah jadilah kehendakku, di mana diri sendirilah yang terpenting. Kepemimpinan Yesus berbeda. Bagi Yesus berlaku moto, "Jadilah kehendakmu, ya Bapa." Yesus seakan-akan terobsesi dengan satu misi saja, yakni misi penebusan dosa manusia. Bagi Yesus, kemuliaan dan kehebatan dirinya sama sekali tidak dia kejar dan idamkan. Dalam memenuhi misinya, Yesus senantiasa berjalan di depan. Dia memberi contoh dengan menjadikan dirinya contoh. Bukan dengan kata-kata mulut, tetapi terutama dengan perbuatan nyata. Yohanes dan Yakobus masih terobsesi dengan ketenaran diri, walaupun juga menyiratkan kerinduan agar tetap bisa bersama Yesus, bahkan sampai ke surga sekalipun. Saudara, Yesus itu sungguh tahu dan sadar tentang penderitaan yang menantinya di Yerusalem. Namun, alih-alih menghindarinya, Yesus malah menyongsong penderitaannya itu bukan dengan gagah perwira, namun dengan pasrah. Sebab itulah ciri kepemimpinan Yesus, yakni kepemimpinan seorang hamba Allah. Sebab itulah dia tidak punya agenda pribadi. Agenda Yesus cuma tunggal, yakni melayani kita manusia, walaupun pelayanan itu menyebabkan kematiannya sekalipun. Yesus berbagi suatu rahasia besar kepada Yohanes dan Yakobus, yakni jika ingin senantiasa dekat dengan Dia, mereka dan kita juga mesti senantiasa siap untuk minum piala yang diminum Yesus dan dibaptis dengan pembaptisan Yesus, di mana minum piala
dan pembaptisan Yesus sebenarnya adalah kata-kata kiasan tentang penderitaan dan pengorbanan seperti yang dialami oleh Yesus. Untuk bisa dekat dengan Yesus, syarat utamanya adalah ikut menderita penyaliban dengan Dia. Menolak salib sama dengan menolak Yesus. Memeluk salib menciptakan suatu kemesraan yang luar biasa dengan Yesus. Seperti yang bisa kita baca dalam Injil Matius bab 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi, saudaraku yang terkasih, jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang menjanjikan kemewahan, kepuasan, kemakmuran, dan kuasa duniawi. Ingatlah, Yesus pernah berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Matius 16 ayat 26. Kita yang mau dikenal sebagai pengikut dan murid Yesus mesti siap untuk berjalan di depan. Bukan dengan gagah perwira dan kaya raya dan berkuasa, tetapi dengan berani menyongsong penderitaan salib demi melayani banyak orang agar mereka juga bisa datang kepada Yesus. Satu-satunya jalan kepada Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Mei 2021. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.